Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Selamat datang di kelas Bu Ain. Jreng 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 jreng. Masih ingat ya dengan Ibu? Ini fotonya. Silakan ditatap baik-baik. Sudah hafal? Nanti insya Allah ketika bertemu kembali di kelas kita bisa saling mengingat-ingat. Oh, yang itu Bu Ain. Bersama Ibu, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan menyenangkan, insya Allah. Bahasa Indonesia, kira-kira apa yang selalu terbayang kalau belajar tentang bahasa Indonesia? Kira-kira apa? Nah, biasanya bahasa Indonesia itu banyak sekali teks atau bacaan atau wacana. Ya, bahasa Indonesia itu soal-soalnya pasti ada bacaan, pasti ada teksnya. Ya, nah itu yang selalu membuat bosen deh baca mulu, bosen deh lihat tulisan melulu. Terus gimana dong caranya biar kita menyenangi bahasa Indonesia walaupun penuh dengan bacaan-bacaan, walaupun penuh dengan teks-teks. Nah, kira-kira bagaimana? Dia mikir lagi, ikut lagi di sini. Oke, sudah ya. Dadah. Oke. Di sini Ibu akan memberikan tips-tips bagaimana cara mudah mengerjakan soal teks atau soal berupa bacaan. Jadi, bagaimana caranya supaya soal-soal yang berupa bacaan-bacaan itu bisa dikerjakan dengan cara cepat dan mudah, tapi betul juga isinya, ya. Nah, pertama, silakan dibuka buku catatannya, boleh dicatat, diperhatikan yang penting-pentingnya. Tips mudah mengerjakan soal teks. Pertama, membaca pertanyaannya terlebih dahulu, bukan membaca teksnya. Jadi pertama, pertanyaannya itu kan ada di bawah teks ya, bukan teksnya dulu, bukan bacaannya dulu yang dibaca, tapi pertanyaannya dulu. Misalnya, ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, baru dibaca paragrafnya. Jadi jangan dibaca paragraf dulu baru soalnya ide pokok adalah bla bla bla. Jadi dibaca dulu soalnya, pertanyaannya. Nah, kemudian tips yang kedua, membaca teks yang diminta dalam pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya yang diminta teks yang mana? Misalnya, ada 5 paragraf dalam soal. Banyak banget. Bacanya juga males. Sama Ibu juga males bacanya kalau banyak-banyak, ya kan? Nah, kemudian bagaimana supaya cepat cara mengerjakannya dari 5 teks tersebut, 5 paragraf tersebut? Tadi, baca teks yang diminta dalam pertanyaan. Misalnya nomor 1. Ide pokok paragraf kedua adalah titik-titik. Berarti yang diminta hanya membaca paragraf kedua saja. Jadi tidak semuanya dibaca paragraf 1 sampai 5. Yang dibaca hanya teks yang diminta, tadi paragraf kedua. Nah, itu caranya. Kemudian tips yang ketiga, membaca sambil mencari jawabannya. Jadi tadi kan yang diminta paragraf kedua ya. Apa yang diminta di paragraf kedua? Ide pokok. Berarti sambil baca sambil cari ide pokoknya. Kenapa seperti itu? Supaya tidak mengulang-ulang lagi membacanya. Tadi membaca paragraf 2 sudah selesai. Tadi nanyanya apa ya? Pertanyaannya apa ya? Nah, jadi tidak seperti itu. Akhirnya baca lagi teksnya. Nah, menghamburkan waktu untuk menjawab soal, ya. Jadi yang ketiga, membaca sambil mencari jawabannya. Karena tadi sudah tahu apa pertanyaannya, ya. Nah, kemudian mencari jawabannya. Ya, setelah tadi dibaca teksnya baru cari jawabannya. Jawabannya bisa berupa pilihan ganda atau isian. Ya, kalau pilihan ganda ya berarti tinggal dicari mana jawaban yang betul. Kalau isian ya berarti tinggal dijawab apa isinya. Nah, ya sekali lagi tadi pertama
membaca pertanyaannya terlebih dahulu, bukan membaca teksnya. Jadi pertanyaannya apa, disuruh ngapain. Nah, tadi yang kedua, membaca teks yang diminta dalam pertanyaan. Kalau disuruhnya hanya di paragraf kedua, berarti yang dibaca hanya paragraf kedua. Kemudian membaca sambil mencari jawabannya. Tadi dibaca sambil cari tentang ide pokok atau tentang apa yang ditanyakan. Kemudian cari jawabannya jika dalam bentuk pilihan ganda atau isian. Contoh soal. Teng 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 teng. Nah, bacalah wacana berikut. Di sini ada wacana berjudul Badak Sumatera. Wih, panjang kan? Waduh, tuh ada berapa paragraf? Nah, ini lihat nomor yang dibaca apa dulu? Teksnya dulu, Badak Sumatera 2 paragraf, atau langsung ke pertanyaan? 1. Kalimat utama paragraf kedua adalah titik-titik. Lihat tuh tulisan paling bawah. Nah, yang dibaca yang bawah dulu, abaikan dulu yang atasnya. Ya, langsung 1. Kalimat utama paragraf kedua adalah titik-titik, berarti yang dibaca hanya paragraf kedua. Paragraf 1 cuekin aja, biarin dia. Jadi hanya paragraf kedua yang dibaca. Oke, kita baca ya. Habitat badak Sumatera mencakup hutan rawa dataran rendah hingga perbukitan. Namun, mereka lebih menyukai hidup di dataran rendah, khususnya di hutan sekunder. Di hutan sekunder terdapat banyak sumber makanan yang tumbuh rendah. Dengan demikian, mereka lebih mudah untuk memperoleh makanannya. Nah, tadi kan yang dicari apa? Kalimat utama. Tadi sambil baca sambil dilihat mana nih kira-kira kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Sudah ketahuan? Apa dicari jawabannya? Nah, jawabannya ternyata pilihan ganda. Cari yang mana? A, B, C, atau D? Kalimat utamanya ada di A. Habitat badak Sumatera mencakup hutan rawa dataran rendah hingga perbukitan. Terus apa kabarnya dengan paragraf 1? Gak usah dihiraukan, cuekan saja karena tidak diminta di dalam soal. Nah, itu kan bayangkan kalau tadi kamu mengisinya dengan cara membaca dulu teksnya. Udah capek-capek baca paragraf 1 ternyata tidak diminta, tidak ditanyakan. Nah, ngapain kan? Nah, tapi ada soal seperti ini banyak di dalam teks soal bahasa Indonesia. Kenapa Bu seperti itu? Untuk mengecoh ya. Nah, ini makanya jangan terkecoh. Baca dulu soal, kemudian lihat soal paragraf mana yang diminta, sambil melihat apa yang diminta tadi kalimat utama dicari sambil dibaca sambil dicari, baru cari di isinya. Paham ya? Lanjut contoh soal kedua. Nah, bacalah teks berikut. Nah, ini ada. Nah, ternyata satu paragraf saja. Kita lihat soalnya. Langsung ke soal, jangan lupa. Makna kata predator pada paragraf tersebut adalah, perlu dibaca nggak paragrafnya? Tahu belum artinya predator? Nah, kalau sudah tahu arti predator, berarti paragrafnya tidak dibaca pun ya nggak apa-apa. Kan di IPA sudah tahu ya predator itu apa artinya, tinggal dicari di pilihan gandanya. Nah, pesaing, pemburu, pengintai, pemangsa. A, B, C, D. Apa kira-kira jawabannya? Nah, itu makna kata predator. Ternyata D, pemangsa. Tanpa harus baca teksnya, kita sudah tahu bahwa predator itu pemangsa. Dari mana? Dari ilmu pengetahuan kita. Jadi itu gunanya rajin membaca buku supaya pengetahuan kita bertambah. Jadi tanpa harus baca teks di atas, tanpa baca paragraf, kita sudah bisa mengisi. Oh, tinggal nyari predator aja, apa sih artinya? Karena di paragraf itu tidak ada arti predator, hanya menceritakan tentang
predator puncak di alam liar, dan seterusnya. Ya, ini Ibu sertakan gambarnya nih kalau mau baca teksnya untuk hanya bacaan saja. Ya, itu ada hiena, ada binatang nyala, kemudian ada macan tutul. Nah, gitu ya. Jadi tidak usah dibaca kalau tidak diperlukan teksnya. Lebih cepat kan daripada kamu harus membaca, tapi tidak diminta dalam soal sebetulnya. Oke, hanya itu saja ya dari Ibu hari ini, hanya tips cara mengisi soal teks. Terima kasih banyak sudah menyimak. Buah mangga, buah belewah, cakep. Jeruk banjar dibawa main, cakep. Bahasa Indonesia itu mudah, cakep. Yuk belajar dengan Bu Aen. Buah manggis, buah delima. Buah durian, buah nangka. Itu nama buah-buahan, bukan pantun. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.